malah cuma melihat saja. Dengan sorot mata tajam, kami langsung berhenti dan saling pandang. Rupa-rupanya, ketiga rekan kami hampir disesat. Assalamualaikum dulur. Kali ini gue bakal menceritakan tentang pendakian Gunung Lawu pada malam 1 Syuro. Jadi perjalanan ini sangat menegangkan, gangguan-gangguan banyak sekali. Penasaran bukan? Tonton terus videonya. Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Langsung saja ke videonya. Jongkrut. Pada malam 1 Syuro, bisa dipastikan juga puncak Lawu sangat ramai. Tentu saja, tanpa mengesampingkan ramainya pendakian saat pergantian tahun baru Masehi atau malam menjelang perayaan kemerdekaan 17 Agustus. Seperti biasa, menjelang pergantian tahun baru Jawa, kami berencana untuk menghabiskan malam di puncak Lawu bersama dengan beberapa rekan yang memiliki hobi yang sama. Karena domisili kami berbeda kota, jauh sebelumnya kami sudah janjian untuk kemudian ketemu di Cemoro Sewu. Singkat cerita, setelah semua sudah datang, kalau tidak salah waktu itu ada 5 orang, termasuk saya karena satu teman yang lain berhalangan datang. Meski ganjil, kami tetap memutuskan naik. Meski mitosnya, jika ganjil akan banyak hal gangguan dalam pendakian. Kita niati bismillah saja dengan maksud yang baik. Insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak akan kita inginkan. Jam menuju pukul 15.30, kami berlima memutuskan naik dengan pertimbangan sebelum tengah malam sudah sampai di puncak. Paling tidak selambat-lambatnya pukul 12 malam sudah sampai puncak. Seperti halnya gunung-gunung yang lain, Gunung Lawu juga punya seabrek pantangan-pantangan yang harus kita patuhi. Saking seabreknya hingga banyak pendaki pemula yang urung naik karena grogi akan mitos yang ada di Gunung Lawu yang berketinggian 3260 mdpl ini. Meski demikian, banyak pendaki yang berpendapat jika Gunung Lawu adalah salah satu yang paling indah meski terbalut oleh kemistisannya. Hal ini sudah nampak pada pos 5 yang selalu ada sesajinya. Sebelum kita lanjutkan cerita, lebih jauh dari kita kenali Gunung Lawu lebih dahulu. Siapa tahu di antara kerabat belum mengenal Lawu lebih dekat. Gunung Lawu seperti yang sudah kalian tahu yang berdiri angkuh pada ketinggian 3262 mdpl. Ini sudah cukup membuat kita menggigil, terlebih pada musim kemarau. Tentang letaknya, Gunung Lawu berada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Artinya, Gunung Lawu ini keberadaannya seakan sebagai pembatas dua provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berbeda dengan Gunung Merapi yang sesohor itu, yang termasuk gunung yang aktif dan sering bergejolak. Gunung Lawu termasuk gunung yang ngasal dalam istilah yang selalu bersahabat dengan para pendaki. Artinya, Gunung Lawu sebenarnya gunung dalam kategori berapi, karena dalam catatan sejarah diperkirakan pernah meletus terakhir kalinya pada 28 November 1885 yang kemudian tidak atau belum aktif lagi hingga saat ini. Gunung Lawu memiliki 3 puncak. 1. Puncak Hargo Dalem, yang kedua Hargo Dumiling, yang ketiga Hargo Dumilah. Yang terakhir ini adalah puncak tertinggi. Gunung Lawu menyimpan misteri pada masing-masing dari 3 puncak utamanya dan menjadi tempat yang dimitoskan sebagai tempat sakral di tanah Jawa. Hargo Dalem diyakini sebagai tempat pamoksan Prabu Brawijaya Pamungkas
Hargodumiling diyakini sebagai tempat pamoksan Ki Sabdo Palon, dan Hargodumila merupakan tempat yang penuh misteri yang sering dipergunakan sebagai ajang menjadi kemampuan olah batin dan meditasi. Baik, demikian sekilas tentang Gunung Lawu. Sekarang kita kembali pada cerita mistis. Hampir di setiap gunung mempunyai pantangan-pantangan sendiri. Percaya tidak percaya, toh tidak ada larangannya kalau kita melanggarnya. Namun demikian, sebagai seorang pendaki atau penjelajah yang baik, tentu akan menghormati itu semua. Serasional apapun pemikirannya, alam dengan segala keindahan dan kemisteriusan, hal ini juga berlaku pada Gunung Lawu. Seperti misalnya saat mendaki Gunung Lawu, ada pantangan yang tidak tertulis. Untuk tidak mengeluh, apalagi mengeluarkan ucapan-ucapan yang bernada kotor. Sejauh pengalaman, perasaan ini timbul di tengah perjalanan. Bisa jadi karena efek kelelahan dan keinginan untuk lekas sampai di puncak. Dan satu hal lagi yang tak kalah penting saat mendaki Gunung Lawu ini, jangan sekali-kali mengganggu burung jalak gading yang memang sering mengikuti para pendaki. Jalak gading ini adalah jelmaan salah satu penguasa Lawu, dan hal ini juga dialami salah satu teman saya saat akan mulai pendakian. Meski dengan nada bercanda, dia menyuruh kami jalan duluan dan dengan entengnya mengatakan Lawu ini seperti rumah baginya. Hal ini sangat dimaklumi karena di antara kami yang lain, dia memang lebih sering naik Gunung Lawu dibandingkan kami. Begitu sampai pos 1, kami berlima beristirahat. Waktu sudah menjelang maghrib, kami disambut oleh jalak gading yang bertengger di ranting semak tak jauh dari pos 1 tempat kami istirahat. Melihat ada jalak gading, saya menyapanya, dan memang begitulah adabnya saat ketemu jalak gading ini. Saat mendaki Lawu, ada sedikit keanehan di sini. Biasanya dengan saya pancing dengan makanan, jalak gading itu mau memakannya. Tapi kali ini tidak, malah cuma melihat saja dengan sorot mata tajam, dan tak lama kemudian dia terbang. Setelah sebagian dari kami sholat maghrib, kami meneruskan perjalanan. Keanehan-keanehan mulai menyertai perjalanan kami. Sebelum sampai pos 2, kami mendengar alunan harimau. Hal ini sudah tidak masuk akal. Bukankah harimau Jawa telah lama punah? Kami hanya saling pandang dan mengucap salam atas kehadiran suara yang tak lazim itu. Maksud uluk salam yang saya maksud di sini adalah salah satu kebiasaan yang dituturkan orang tua terdahulu jika mendapati sesuatu yang di luar kelaziman, sebagai bentuk permisi, numpang lewat, dan maksud yang baik dalam tujuan pendakian ini. Tak beberapa lama setelah kami mendengar auman harimau tersebut, hujan tiba-tiba datang dengan lebatnya. Untungnya kami sudah mempersiapkan mantel yang sempat kami beli di salah satu toko. Dengan sedikit tertatih karena licin, tak beberapa lama kami sampai pos 2. Istirahat lagi karena sepertinya hujan tidak kunjung reda. Ada satu hal yang menarik di pos 2 ini, tentu hal yang berbau misteri. Di pos 2 ini pernah ada satu kejadian pendaki wanita yang meninggal saat bermalam di sini. Disinyalir wanita ini meninggal karena menghirup belerang. Setelah kami berembuk, akhirnya kami putuskan untuk meneruskan jalan tanpa harus menunggu hujan reda. Dari pos 2 menuju ke pos 3 tidak terjadi hal-hal yang di luar nalar. Adanya kami kecapean karena trek pendakian mulai curam, dan adanya membuat kami sesekali ngedumel. Meski dalam tahap kewajaran tanpa singgah di pos 3,
kami lanjut menuju pos 4 dan inilah trek yang paling menguras tenaga. Ada beberapa trek yang kemiringannya hampir 60 derajat menurut saya. Bisa bayangkan keadaan hujan terus menit bebatuan yang curam itu, hingga keluarlah ujaran spontan dari salah satu teman kami. Asem, aduh tenan cuk, awak pekel kabeh cuk. Teman saya Ismail ini memang logat Surabayanya kental sekali. Maklum, dia berasal dari Mojokerto yang memang dialognya tidak jauh beda dengan Surabaya. Salah satu dari kami memperingatkan ucapan Ismail ini, meskipun toh itu hanya candaan atau umpatan sama diri sendiri. Sejalan dengan itu, kami terus menapak tebing yang terjal itu. Kurang konsentrasi sedikit saja fatal akibatnya, karena trek pos 3 ke pos 4 ini alamat tergelincir ke lembah yang curam. Konsekuensinya terlihat sesekali rekan Ismail ini kelelahan. Kebetulan dia ada di depan saya, sedangkan saya sendiri berada paling belakang, atau sering diistilahkan dengan sweeper. Saya menyadari keadaan yang dialami oleh Ismail, makanya tanpa diminta saya menawarkan untuk istirahat sejenak. Beberapa kali teriakan, masih belum ada jawaban. Dengan sambil tertatih meniti tebing yang serupa dengan tangga dari batu ini, saking tegaknya. Belumlah berpuluh meter kami berjalan dari teriakan Ismail yang terakhir, bukan sahutan balasan dari 3 rekan kami, melainkan balasan suara cekik-cekikan dari suara 2 perempuan. Mendapati hal demikian tanpa dikomando, kami langsung berhenti dan saling pandang, seakan sama-sama meyakini apakah kami berdua dengar hal yang sama. Suara di atas kami itu kembali berulang, yang sepertinya seorang gadis dan seorang lagi gadis yang masih kecil. "Kang, krung suara wedora?" Ismail memastikan sambil menatap saya. Saya jawab hanya dengan mengangguk sambil memberikan kode jari yang berunjuk bermaksud 2 orang. Bisa jadi itu serupa kuntilanak atau sejenisnya, gumam saya dalam hati. Sambil terus mendaki, kami sampailah pada dataran yang agak landai, penuh ilalang. Sedikit lega karena tanjakan yang menguras tenaga ini terlampaui. Saya yang masih kebetulan memegang senter memastikan keberadaan suara perempuan yang sempat kami dengar di bawah barusan. Saya yakin mendengar suaranya dari tempat inilah, kemungkinan selain jurang di sisi kiri kami dan ilalang yang basah oleh hujan yang masih menyisakan rinai lembutnya. Setelah memastikan tidak ada siapapun selain kami berdua, dan rupa-rupanya rasa jengkel Ismail menular ke saya. Dengan bergumam, saya juga ngedumel atas kejadian tersebut. Belumlah ngedumel itu sampai pada ujungnya, lagi-lagi kita dikejutkan oleh suara cekikan persis seperti yang pertama tadi. Namun kali ini sumber suara pada jurang di sisi kiri kami. Sambil terus berjalan, saya hanya menimpali suara tersebut. Ketawalah sampai puas. Maaf, kali ini kami sibuk cari teman ketawa sama yang lain saja. Mereka tidak mendengar, tapi setidaknya cukup memuaskan saya atas gangguan-gangguan mereka. Sambil terus berjalan menuju pos 4, saya mungkin kira-kira 40-an menit dari tempat kami istirahat, yang lantas mendengar suara di pos 4. Terlihat banyak orang dan tenda-tenda dari pendakian. Kami belum mendapati 3 rekan kami yang lain. Anggapan kami waktu itu kemungkinan mereka langsung menuju pos 5.
Kami istirahat sejenak sambil mengisap rokok untuk mengusir kikil malam yang semakin menua. Karena sedikit landai dan hujan pun sudah reda, perjalanan ke pos 5 ini relatif tidak menguras tenaga. Hanya saya merasa saja ada yang mengikuti perjalanan ke pos 5 tersebut. Namun sejauh hingga sampai ke pos 5 tidak terjadi hal-hal yang ganjil, selain hanya ada beberapa batu di samping perjalanan yang banyak sesaji. Sampai sama seperti di pos 4, kami tidak mendapati ketiga rekan seperjalanan kami di pos 5 ini. Menghubungi mereka via HP jelas tidak mungkin, karena di atas ketinggian ini tidak ada sinyal. Jangan tanya pakai HT, kami tidak membawa itu semua. Itulah kekurangan kami hingga di kemudian hari ini menjadi pengalaman. Dan selanjutnya saat mendaki, kami selalu mempersiap karena kami tidak mendapati mereka dan sudah mencarinya di sekitaran tempat tersebut, tidak ada keberadaan mereka. Maka kami memutuskan mendirikan tenda tak jauh dari tenda-tenda pendakian sampai di pos 5, sambil harap-harap cemas memikirkan ketiga rekan kami yang belum kami ketahui keberadaannya. Tidak banyak yang bisa kami lakukan malam itu selain pasrah, dan tentu saja tak lepas doa semoga mereka tidak terjadi hal-hal yang buruk menimpa pada mereka. Tak terasa waktu terus berjalan, dan mungkin karena saking capeknya hingga saat ini saya dapati malah Ismail sudah tertidur karena tidak ada teman untuk berbincang. Saya juga ikut rebahan di tenda, dan belumlah saya dikejutkan oleh suara perempuan yang sedang berbincang. Ketika saya mengintip dari dalam tenda, tak jauh dari tenda kami ada dua orang gadis sedang duduk-duduk. Mungkin yang satu tak lebih dari 15 tahun, sedangkan satunya lagi seumuran anak TK. Mendapati hal yang demikian, kemudian saya bangunkan Ismail sambil mencari senter. Saking kagetnya, barangkali saat saya bangunkan, Ismail malah meracau tak tentu arah. Setelah sadar sepenuhnya, saya kasih tahu tentang keberadaan dua gadis yang duduk-duduk tak jauh dari tenda. Sayangnya, saat kami cari keberadaan dua gadis tersebut sudah tidak di tempatnya lagi. Kami pastikan bahwasanya kedua gadis tersebut adalah makhluk yang tak kasat mata, alias bangsa lembut. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 01.00. Keberadaan ketiga rekan kami hingga detik ini masih belum jelas keberadaannya. Sedikit berasumsi hal-hal buruk yang menimpa dan rencana-rencana esok hari yang harus kami lakukan jika hal buruk itu terjadi. Bersamaan dengan itu, syukur alhamdulillah ketiga rekan kami sampai di pos 5. Terlihat wajahnya kelelahan mereka, sedikit saling menyalahkan di antara kami. Seperti halnya kami, mereka mengalami kejadian aneh yang bisa dikatakan bersamaan dengan kami. Singkat cerita, kami langsung mendirikan tenda tambahan dan sepakat untuk saling cerita keesokan harinya. Malam yang penuh kejanggalan dan sangat melelahkan pada malam itu, kami tidur tanpa melihat sunrise pada paginya sambil menikmati sarapan mie rebus dan segelas kopi sasetan di warung di pos 5. Kami saling bercerita tentang malam itu. Rupa-rupanya ketiga rekan kami hampir disesatkan oleh arahan orang tua yang duduk-duduk pos 4 ketika akan menuju pos 5. Mereka
disesatkan hampir sampai goa di Bukit Lawu yang dekat sabana itu. Seperti yang kita ketahui, tempat tersebut adalah pasar setan yang Gunung Lawu. Tragisnya, senter yang mereka bawa tidak menyala, mungkin konslet karena basah oleh hujan. Untungnya masih ada senter HP yang membantu penerangan jalan mereka ini. Beruntung ada bapak-bapak, salah seorang penjual warung di pos 5 ini yang malam itu hendak turun. Mungkin bapak-bapak tadi melihat jalan yang mereka lalui salah dari sorotan HP yang mereka bawa, kemudian diteriaki. Syukur ketiga rekan saya tadi langsung merespon teriakan bapak tadi. Setelah putar balik dan ketemu sama bapak-bapak yang meneriaki tersebut, mereka diberitahu kalau rute mereka itu salah, dan mereka bercerita barulah mereka sadar. Padahal di antara mereka bukan sekali dua kali mendaki Lawu. Itulah alam dengan segala keunikan dan kemisteriusannya. Tidak ada jaminan meski berpengalaman, lantas segalanya baik-baik saja. Meski dalam banyak hal pengalaman sangatlah membantu. Oke, terima kasih teman-teman. Cerita pun selesai. Jadi hikmahnya, walaupun kita berpengalaman, kita harus sering waspada. Karena gunung tetaplah gunung, alam tetaplah alam, bukan rumah kita. Terima kasih. Sebelum kita berpisah, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.